Oke, Oke, baik. baik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Nama saya Dodi Pratomo. Pratomo. Di sini Di saya sini akan saya menjelaskan materi tentang diagnosa diagnosa kerusakan kerusakan pada komponen pada komponen dan solusi solusi perbaikannya. perbaikannya. Langsung saja, Langsung saja, apa sih yang ada apa sih yang ada eh, pada pada apa saja saja komponen komponen-komponen yang terdapat dapat dalam dalam setrika listrik? Langsung aja. kemudian Yang pertama ada pertama kabel ada daya, terminal, terminal, handle, window, dan juga solid plate. dan juga socket. Lalu ada elemen pemanas, Lalu ada elemen pemanas, ada cover, cover, ada termostat, termostat, lampu lampu indikator, indikator, dan juga dan juga termofuse. termofuse. Yang Yang pertama, pertama, kabel daya. kabel daya. Kabel daya itu Dia terbuat itu terbuat dari dari kabel yang kabel yang fleksibel yang di serabut serabut yang dibungkus yang dengan dibungkus bahan dengan bahan isolasi kain jadi kain jaringan tertentu terbentur sehingga tidak sehingga tidak tidak terus putus aman dan dari bahaya. aman dari bahaya sengatan listrik. Yang kedua, Yang kedua, alas alas atau atau soklet alat besi itu adalah besi sekaligus panas sekaligus digunakan sebagai alas. digunakan sebagai alas ledak. Biasanya berbentuk plat dengan Biasanya isi bahan berbentuk plat yang karat berisi bahan anti karat lengket dan anti lengket komponen karena nilai yang komponen nilai yang berfungsi untuk panas menghantarkan panas pakaian. pakaian. Yang ketiga, ada terminal yang Terminal berfungsi yang untuk berfungsi menghubungkan rangkaian rangkaian dalam dan setrika setrika dengan dengan sumber sumber tegangan. tegangan melalui kabel penghubung. Yang keempat ada handle, pegangan. Lalu yang keempat ada Lalu yang handle keempat adalah dengan setrika yang dengan terbuat setrika dari yang bahan tidak menghantarkan panas panas dan listrik, dan listrik yaitu bisa itu bisa sebagai isolator. atau Lanjut, yang kelima adalah lampu lanjut yang indikator, kedua dalam indikator berguna sebagai tanda adalah ketika sebagai tanda setrika bekerja atau menyala. adalah Nah, di nah di lampu ini lampu ini terdapat dapat resistor resistor yang fungsinya adalah yang yang pertama fungsinya adalah menjaga yang arus pertama working, yang kedua mengurangi yang total kedua arus mengurangi dan tekanan menghilangkan sebagian menggunakan energi sebagian arus dalam bentuk panas, panas yang ketiga yang mengontrol ketiga berfungsi mengontrol arus dan atau menurunkan tingkat menurunkan tegangan, tekanan. yang keenam Yang keenam elemen pemanas ini elemen pemanas bertugas itu mengubah energi mengubah listrik energi menjadi energi listrik panas. panas. Ini adalah elemen Ini adalah elemen yang terdapat dalam dapat sistem yang listrik. Setelah listrik. itu, Setelah itu energi panas energi dialirkan ke panas dan solvet yang tadi sehingga voltage bisa yang tadi digunakan sehingga bisa untuk digunakan untuk mendapatkan gaya. menerapkan gaya. Yang tujuh adalah Yang cover ketiga adalah setrika, cover berguna setrika untuk berguna melindungi untuk bagian dalam melindungi setrika bagian setrika yang yang dialiri listrik dialiri terhadap sentuhan terhadap pemakai. sentuhan Selain itu pemakai. berfungsi Selain agar itu panas berfungsi agar panas berada di tetap dalam berada di dalam dan tidak dan menyebar tidak langsung ke menyebar udara langsung ke bebas. udara bebas. Yang ke-8 ada Yang termostat. harapan dari termostat Bisa kita lihat di gambar kita ini, lihat di gambar ini termostat tersusun termostat dari tersusun dari bahan bahan bimetal yaitu dua yaitu lempengan yang dua berbeda muai panjangnya. panjangnya. Apabila lempengan Apabila yang panas dengan berlebih, dengan maka salah satu jenisnya akan bahasa memuai terlebih Indonesia dahulu dahulu sehingga lempengan sehingga membengkok. dengan membengkok Kemudian kemudian dimanfaatkan dimanfaatkan kontak untuk sehingga elemen sehingga pemanas elemen pemanas kembali dialiri dialiri oleh arus oleh listrik. arus listrik. Ini adalah Nah, ini gambaran adalah dari cara gambar kerja termostat. Bimetal akan melengkung kita akan untuk melengkung panas. panas. Akibatnya kontak Akibatnya terputus kontak dan terputus arus listrik tidak lagi listrik mengalir. tidak lagi mengalir. Yang 9, Yang sembilan, thermofuse. termofuse String pada setrika listrik berfungsi listrik untuk berfungsi untuk memutus atau memutus mengalirkan atau arus yang masuk mengalirkan ke arus yang termostat. masuk ke termostat. Jika arus Jika melebihi harus melebihi batas ambang batas ambang kapasitasnya, kapasitas ya, hal ini hal dilakukan ini untuk dilakukan untuk menghindari resiko menghindari kebakaran. resiko kebakaran. Jadi misal Jadi misal speknya speknya 10 ampere, 10 ampere, maka panas maka panas maka harusnya harusnya boleh lebih dari boleh 10 lebih dari ampere. 10 ampere. Jika arus Jika harus dari 10 dari ampere, 10 ampere, maka maka termofuse termofus otomatis akan otomatis terputus akan terputus dan dia akan rusak. dan dia akan rusak. Dan itu harus segera Itu diganti. segera diganti. Jangan rusak Jangan kerusakan rusak setrika kerusakan listrik. listrik.
dan solusi perbaikan. perbaikan. Oke, yang pertama ada Yang pertama ada bagaimana solusi bagaimana solusi solvent jika seperti ini? solvent seperti ini? Apakah masih bisa Apakah masih digunakan? bisa digunakan? Jawabannya masih bisa. Jawabannya masih bisa. Solusinya dibersihkan Solusinya menggunakan dibersihkan pasta menggunakan gigi pasta non-gel gigi atau cairan atau gel, pembersih khusus, lalu digosok lalu menggunakan digosok menggunakan kain. kain. Jadi misal Jadi ada misal ada primer kerak, primer masih kerak, bisa dibersihkan menggunakan dibersihkan pasta gigi menggunakan pasta gigi atau cairan atau pembersih cairan khusus, pembersih, lalu digosok lalu menggunakan digosok kain. menggunakan kain. Yang kedua, Yang kedua, apa saja apa kerusakan saja yang dapat terjadi kerusakan pada kompor setrika listrik? listrik? Apa saja Apa solusinya? saja solusinya? Ada Ada kompor setrika cover listrik. setrika listrik. Yang sering kali kita Yang kali temui kita adalah ini adalah cover patah. cover patah. Jadi Jadi misal misal cover cover masih bisa masih bisa dilem, dilem dilakukan, atau dilakukan, maka maka covernya masih bisa cover bisa digunakan. digunakan. Jadi tidak perlu untuk Jadi tidak membeli perlu baru untuk membeli baru yang masih bisa yang dilem. masih bisa dilem. Lanjut, Jadi kabel daya. kabel daya. Bagaimana cara Bagaimana mendiagnosa cara kerusakan mendiagnosa pada kabel daya? kerusakan kabel daya? Cara mendiagnosa Cara kabel mendiagnosa daya kabel daya adalah dengan cara dengan menggunakan cara multimeter. Eh, eh, jadi pada jadi pada ujung ujung top top merah, merah, salah satunya ditempel salah ke satunya ditembak ke apa? apa? Tusuk kontak, Itu satu kontak, lagi satu lagi ke ke kabel. kabel. Jadi jika Jadi jika multimeter bergerak ke multimeter arah kanan, kanan, maka masih bisa maka dipastikan masih bisa dipastikan kabel ini masih kabel ini bagus masih dan tidak putus. bagus. Jika Jika kabel pada multimeter kabel tidak pada bergerak multimeter ke arah kanan, ke arah kanan, diam saja, kemudian saja maka dapat dipastikan dapat dipastikan kabel itu kabel putus. itu Tidak mungkin tidak jika mungkin kita jika mencari kita mencari letak putusnya di mana dan letak mengubah putusnya di mana dan seluruh isolatornya. filternya. Dengan demikian, maka Dengan demikian maka solusinya adalah solusinya adalah jika saat diagnosa ternyata kabel ternyata kabel terputus, terputus, solusinya adalah solusinya adalah mengganti kabel mengganti dengan kabel dengan yang berkualitas bagus berkualitas bagus atau membeli yang baru. atau membeli yang baru. Ciri-cirinya, Ciri-cirinya diameter kabel lebih diameter tebal kabel lebih tebal, sebagai tanda sebagai serabut, tanda serabut, tembaga lebih banyak. tembaga lebih banyak. Inilah Inilah contoh contoh kabel listrik kabel kualitas listrik tinggi yang yang ada di yang ada di toko online. toko online. Oke, lanjut, bagaimana Lanjut, cara bagaimana cara mendiagnosa kerusakan elemen menciptakan pemanas? elemen pemanas? Seperti yang tadi, Seperti yang tadi, prop pertama prop pertama dihubungkan ke ujung dihubungkan ke elemen ujung pemanas. pemanas. Yang satu lagi, Yang satu lagi, sumber warna hitam sumber warna dihubungkan hitam ke sisi yang satunya. yang tadi. Jika, Jika 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 multimeter bergerak multimeter bergerak ke arah kanan ke arah seperti kanan seperti gambar berikut, berikut, maka maka dapat dipastikan dapat elemen dipastikan pemanas elemen masih pemanas berfungsi dengan baik. dengan baik. Jika tidak, Jika tidak, maka elemen maka pemanas elemen sudah pemanas tidak dapat tidak digunakan dapat atau tidak berfungsi dengan baik. dengan baik. Tapi bisa saja jika saat dicoba menggunakan multimeter, Nah, tapi bisa saja jika saat diukur multimeter elemen pemanas tapi bisa tapi saja bisa saja saat diukur saat diukur oleh multimeter elemen pemanas elemen pemanas eh, eh, terdeteksi tidak menyala terdeteksi pada multimeter. pada multimeter. Tapi saat Tapi digunakan saat digunakan setrikanya masih bisa setrikanya panas. masih bisa
Jadi bisa jadi bisa jadi elemen pemanasnya elemen pemanasnya karat. Jadi karat. saat Jadi diukur saat diukur tertutup oleh karat. tertutup oleh karat. Nah itu solusinya Jadi adalah solusinya memisahkan adalah karatnya karatnya atau mencari atau bagian yang mencari bagian tidak yang karat sehingga bisa terukur oleh bisa multimeter. terukur oleh. Lanjut, Lanjut, bagaimana cara bagaimana cara diagnosa kerusakan diagnosa pada kerusakan? termostat? Sama seperti Sama seperti cara-cara sebelumnya cara menggunakan sebelumnya multimeter, menggunakan multimeter. saya tidak bisa Saya tidak bisa mendemonstrasikan merasakan dengan alat, dengan alat, maka akan saya maka jelaskan akan saja saya secara jelaskan teori. saja secara teori. Pada termostat Pada ketika termostat ketika saat diukur menggunakan diukur multimeter, menggunakan multimeter, lalu di lalu di eh, putarannya itu putarannya itu kita putar kita ke putar full kanan, ke kanan, itu menandakan itu menandakan suhu suhu mencapai titik yang mencapai tertinggi, titik yang tertinggi. sehingga jarum pada Sehingga jarum pada multimeter multimeter akan bergerak akan ke bergerak ke kanan kanan jika termostat jika berfungsi dengan termostat baik. berfungsi. Jika tidak, Jika maka tidak, termostat termos, eh, jika termostat tidak jika berfungsi termostat dengan tidak baik, berfungsi dengan baik, maka jarum pada maka multimeter jarum pada tidak akan multimeter bergerak. tidak akan bergerak. Lalu ketika Lalu ketika putaran termostat itu putaran termostat kita putar ke kita full putar kiri ke full atau mentak ke arah kiri, mentak ke arah kiri, itu menandakan itu menandakan suhu termostat termostat terputus atau mati. terputus atau mati. Jadi normalnya Jadi normalnya jarum di jarum dalam tidak multimeter tidak akan bergerak. akan bergerak. Jika masih Jika masih tetap tetap bergerak ke arah kanan, bergerak ke arah kanan, maka artinya maka artinya termostat selalu panas termostat dan selalu tidak panas dan tidak bukan. hubungan. Maksudnya termostat tidak Maksudnya berfungsi dengan termostat tidak baik, berfungsi dengan baik, maka suhunya maka tidak suhunya bisa tidak bisa diatur diatur atau dihentikan atau dihentikan dengan termostat. dengan termostat. Nah ini Nah kontak ini kotor. kontak kotor. Bisa saja saat Bisa saja saat diukur diukur termostat terdeteksi termostat mati. terdeteksi mati. Maksudnya tidak berfungsi Maksudnya dengan tidak baik. dengan Nah, itu bisa disebabkan itu dengan bisa disebabkan dengan kontaknya kotor, kontaknya kotor sama dengan elemen sama dengan pemanas yang elemen tadi pemanas yang tadi yang berkarat. yang berkarat. Kontak kotor ini Kontak bisa kotor terlihat ini bisa pada terlihat bidang kontak yang hitam kontak di yang sebelah kiri. hitam di sebelah kiri. Hal ini bisa, Hal bisa ini diatasi bisa dengan cara diatasi dengan cara diamplas. diamplas. Cara mengetahui termostat Cara mati dan mengetahui berfungsi termostat mati sudah saya jelaskan yang saya jelaskan tadi dengan diukur menggunakan diukur multimeter. menggunakan multimeter. Lalu termofuse. Lalu termofuse. Penyebab termofuse Penyebab atau setring termofuse putus atau filter putus karena adanya overheating karena adanya panas berlebih overheating pada panas setrika berlebih listrik pada yang listrik mengakibatkan yang komponen mengakibatkan meleleh komponen meleleh atau termostat itu atau rusak. Jadi termostat itu rusak. Jadi yang kedua nih, yang kedua nih, mengapa termostat bisa rusak? mengapa termostat bisa rusak? Lalu menyebabkan Lalu menyebabkan termofuse termofuse terputus. terputus. Jadi saat Jadi saat termostatnya rusak termostatnya rusak dan tidak berfungsi dan dengan tidak baik, berfungsi dengan baik, maka setrika kan maka tidak mereka bisa pun tidak bisa mengatur suhunya mengatur lagi. suhunya lagi. Tidak mungkin Dan saja bisa mungkin saja bisa menyebabkan menyebabkan overheating. overheating. Nah, termofuse ini Termofuse berfungsi sebagai pengaman sebagai terakhir pengaman pada terakhir setrika. pada setrika. Jika adanya Jika adanya panas berlebih atau panas arus berlebih berlebih pada atau setrika arus listrik, berlebih, maka termofuse maka akan termofuse akan berfungsi memutuskan memutuskan arus listrik dan arus panas listrik listrik dan panas listrik yang berlebih tersebut. yang berlebih tersebut. Lalu Lalu kerugiannya apa? kerugiannya apa?
termofuse tidak termofuse akan berfungsi lagi. tidak akan berfungsi lagi. Ini ketika Ini termofuse ketika terfokus putus, aliran putus listrik aliran listrik menuju elemen pemanas menjalani akan terputus juga, terputus juga, sehingga setrika tidak sehingga dapat setrika tidak menghasilkan panas dan tampak seperti mati tampak total. seperti mati total. Kalau udah Kalau udah putus, putus, solusinya gimana? solusinya gimana? Yaitu ganti Yaitu ganti termofuse termofuse dengan yang baru. dengan yang baru. Ganti dengan Ganti dengan termofuse yang memiliki termofuse yang memiliki spesifikasi yang sama. spesifikasi yang sama. Biasanya Biasanya spesifikasi spesifikasi tercantum di bodi di bodi termofuse-nya. termofuse-nya. Misal Misal 250 Celcius 250 per Celsius ampere. per ampere. Jangan bilang di Dengan bawah, biang di di bawah bawah, itu, atau di atasnya. atau di atasnya. Jadi ini ada tugas Jadi 5 ini ada menit tugas eh, eh, menjelaskan menjelaskan rangkaian kelistrikan dari rangkaian skill kelistrikan listrik. dan skill listrik. Dan ada pertanyaan, Pertanyaan, apakah jika termostat apakah rusak, jika termostat rusak, listriknya masih bisa juga digunakan? masih bisa digunakan? Jawabannya adalah Jawabannya adalah jawabannya masih bisa asal jawabannya masih tidak bisa melebihi kalau tidak kapasitas lebih arus yang kapasitas dapat arus yang ditahan dapat ditahan oleh oleh termofuse. termofuse. Jadi listriknya masih Jadi bisa kita masih menghasilkan bisa panas, menghasilkan panas, tetapi suhunya tapi sudah tidak sebenarnya bisa sudah lagi tidak bisa diatur lagi oleh diatur termostat. oleh termostat. Mungkin itu saja Mungkin itu saja video materi video dari saya materi dari saya tentang tentang diagnosa diagnosa kerusakan kerusakan yang ada pada yang ada komponen pada komponen listrik. listrik. Kurang lebihnya mohon Kurang maaf. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.